Zulaikha akan menunjukkan kepada semua wanita bangsawan Mesir jika mereka di posisinya, maka mereka juga pasti akan tertarik dengan Yusarsif. Dia akan mengadakan sebuah pesta dan nantinya saat para wanita sedang mengupas jeruk, Zulaikha menyuruh Yusarsif masuk ke dalam ruangan untuk mengantarkan wadah buah dengan dandanan yang terbaik. Hari di mana pesta itu pun akhirnya tiba. Para wanita bangsawan Mesir terlihat sudah hadir dan mulai menggunjing tentang Zulaikha yang melakukan skandal dengan budaknya. Zulaikha pun mulai membuka acara pesta itu dengan mengatakan bahwa ini adalah pesta khusus para wanita bangsawan Mesir untuk tujuan tertentu. Ketika para wanita itu mulai mengupas kulit jeruk dengan sebuah pisau yang tajam, masuklah Yusarsif ke dalam aula mengantarkan wadah makanan untuk Zulaikha. Semua wanita bangsawan langsung terpana melihat ketampanan Yusarsif yang mengakibatkan mereka melukai jari mereka sendiri dengan pisau yang tajam tadi. إنه جميل جدا وحسب في حياتي. Setelah kejadian itu, Zulaikha langsung menyindir para wanita bangsawan itu jika mereka terlalu lemah karena hanya melihat Yusarsif sekali saja sudah kehilangan kendali seperti ini. Sedangkan Zulaikha setiap hari melihat wajah tampan Yusarsif di istana. Zulaikha juga mengatakan, kalau kalian ada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian sudah menodai Yusarsif sejak dia masih kecil. Para wanita bangsawan itu pun langsung mengakui bahwa Yusarsif adalah makhluk dari langit yang turun ke bumi. Tapi Zulaikha langsung menyangkal bahwa Yusarsif merupakan manusia biasa seperti mereka. Kemudian Zulaikha mulai membela diri apakah dia pantas disalahkan jika telah terpikat oleh manusia seperti Yusarsif. Semua wanita itu pun akhirnya mengakui bahwa Zulaikha tidak bersalah dan para wanita itu juga mengakui bahwa merekalah yang bersalah. Setelah itu Zulaikha mengatakan bahwa tujuan dari pesta sudah selesai dan menyuruh mereka semua pergi dari istananya. Zulaikha lalu menemui Potifar dan menyampaikan bahwa dugaannya benar jika para wanita bangsawan Mesir juga pasti akan terpikat dengan ketampanan Yusarsif. Tapi Potifar langsung menampar Zulaikha dan mengatakan bahwa Zulaikha tidak pantas untuk dibandingkan dengan wanita murahan seperti mereka. Dia dan para wanita itu memang bukan wanita terhormat yang tidak bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Kemudian Zulaikha mengundang Yusarsif kembali ke kamarnya dan menggodanya sekali lagi. Dan jika Yusarsif tidak mau menuruti perintahnya, maka dia akan dijebloskan ke penjara. Yusarsif mengatakan jika penjara adalah tempat yang lebih baik daripada istana yang sama saja dengan api neraka. Rudamun lalu menyarankan Yusarsif untuk meninggalkan istana daripada dia harus dipenjara oleh Zulaikha. Tapi jika Yusarsif lari dari sana, maka dia akan dianggap bersalah oleh warga Mesir. Mimisapu juga menyarankan Yusarsif untuk meminta pertolongan kepada Amunhotep yang pasti akan menolongnya. Akan tetapi Yusarsif kembali menolak karena dia percaya bahwa Allah lebih berkuasa dari Amunhotep. Kalimama terus menghasut Zulaikha agar Yusarsif segera dipenjarakan agar dia cerah dan mau menuruti perintah Zulaikha nantinya. Zulaikha pun menyetujui saran itu dan akan membuktikan bahwa Yusarsif akan menyesal karena telah menolaknya. Sementara itu di kuil Amun, Apophis akhirnya dipertemukan dengan Anik Mahu. Di sana Anik Mahu langsung menghasut Apophis bahwa Amunhotep dan Potifar memusuhi Amun dan akan menyerang kuil Amun tak lama lagi. Apophis juga merasa bahwa Amunhotep berseteru dengan para pendeta kuil, tapi dia tidak mungkin akan menghancurkan kuil bahkan Amun. Kimuni dan Anik Mahu kembali menghasut Apophis jika pemerintah Mesir berhasil menyerbu kuil, maka mereka juga akan membinasakan semua pengikut Amun. Mengetahui hal itu, Apophis pun menyarankan agar para pendeta segera bertindak untuk melawan Amunhotep. Tapi Anik Mahu tidak mau ada pertumpahan darah yang terjadi karena masalah ini. Dia hanya akan berencana melenyapkan dalang asli dari masalah ini, yaitu Amunhotep dan Potifar. Tapi mereka memerlukan orang untuk melaksanakan tugas ini demi menyenangkan hati Amun. Dan mereka menunjuk Apophis-lah orang yang tepat karena dia selalu berada di sekitar Amunhotep. Awalnya Apophis menolak untuk membunuh Amunhotep. Akan tetapi ketika Anik Mahu mengiming-imingi jabatan bahwa Apophis bisa menjadi bendahara Mesir dan memberikan dia 1000 keping emas, akhirnya Apophis mulai tergiur dengan tugas itu.
Tapi dia masih takut jika dia gagal, maka keluarganya akan terkena dampaknya juga. Anikmahu langsung mengatakan jika dia ketahuan jangan sampai melibatkan kuil dan para pendeta, keluarganya akan dilindungi oleh Amun. Tapi jika dia melibatkan mereka, maka keluarganya akan segera binasa dikutuk oleh Amun. Akhirnya Apophis menyetujui tugas itu, tapi dia meminta 1000 tambahan emas karena dia harus menjalankan tugas ini bersama salah satu temannya di istana. Hal itu langsung disetujui oleh Anikmahu karena memang harta Amun ini sangat banyak dan harus digunakan untuk melindunginya. Zulaikha yang berencana memenjarakan Yusarsif langsung menemui Potifar dan mengatakan maksudnya itu agar para penggunjing di Mesir bungkam. Potifar pun mulai berpikir dengan rencana Zulaikha itu dan akan membicarakannya dengan Yusarsif. Sementara itu Apophis mulai mengajak teman kerjanya yang juga menghidangkan minuman untuk Amunhotep bernama Inarus. Dia mengungkapkan bahwa Amunhotep akan segera membasmi kuil Amun dan para pendeta. Hal itu langsung membuat Inarus kaget karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah yang diakibatkan dari kejadian itu. Maka dari itu Apophis mengajak Inarus untuk segera membunuh Amunhotep agar kejadian itu tidak terjadi. Apophis berencana untuk meracuni Amunhotep dengan bantuan Inarus saat makan siang nanti. Awalnya Inarus menolak tawaran dari Apophis itu karena dia takut jika mereka gagal maka mereka akan dihukum sangat berat. Tapi karena Inarus sudah terlanjur diajak oleh Apophis, dia akhirnya mau untuk bekerja sama membunuh Amunhotep. Sementara itu di istana Potifar, Yusarsif dimarahi oleh Potifar karena dituduh telah menyebarkan aib skandalnya ke seluruh penjuru Mesir. Tapi Yusarsif menyangkal tuduhan itu karena dia tidak akan mengkhianati Potifar dan dia juga mengatakan ada banyak orang saat kejadian itu terjadi. Potifar pun langsung mengerti jika memang bukan Yusarsiflah yang menyebarkan aib itu ke Mesir. Potifar juga bingung apa yang harus dilakukan kepada Yusarsif saat ini karena Zulaikha meminta memenjarakan Yusarsif agar masalah ini selesai. Yusarsif pun menyetujui permintaan itu karena jika dia dipenjara maka seluruh kota Mesir akan melupakan kejadian ini dan terlebih Zulaikha bisa melupakan dirinya. Selain itu para pendeta tidak lagi menuduh Potifar bersahabat dengan seorang budak asing dan Yusarsif akan selamat dari perangkap para wanita Mesir. Sementara itu Apophis dan Inarus mulai menjalankan tugas mereka untuk membunuh Amunhotep saat makan siang. Inarus terlihat sangat gugup karena dia takut akan ketahuan, sementara Apophis tetap santai dan menyuruh agar Amunhotep segera memakan makanan yang sudah ia racuni itu. Saat Amunhotep akan memakan makanan itu, tiba-tiba saja Inarus menahannya dan mengatakan bahwa makanan itu sudah diracuni. Mereka berdua pun langsung saling menuduh satu sama lain jika akan meracuni Amunhotep. Amunhotep yang sangat marah langsung memanggil pengawal dan menyuruh mereka agar menangkap dan menghukum Apophis dan Inarus. Tapi sebelum itu Amunhotep menyuruh agar mereka mencoba makanan dan minumannya masing-masing untuk membuktikan siapa yang akan meracuninya. Inarus yang tak takut pun langsung menghabiskan minuman tadi yang akan diberikan kepada Amunhotep. Sementara Apophis yang akan memakan makanannya merasa takut dan mengaku bahwa dirinya lah yang akan meracuni Amunhotep. Tapi Amunhotep tetap akan menghukum mereka berdua karena sudah bersekongkol untuk membunuhnya. Amunhotep berencana akan menghukum penggal para pengkhianat itu, tapi Potifar menyuruhnya agar bersabar sebentar karena dia akan menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Karena menurutnya mereka pasti menerima perintah dari seseorang dan tak mungkin itu tindakan spontan dari mereka. Potifar pun langsung menginterogasi mereka berdua di penjara. Apophis mengatakan bahwa dia sendirilah yang merencanakan pembunuhan itu karena dia marah dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun dan membunuh para pendeta kuil. Potifar mulai curiga dengan Apophis karena dia bisa mengetahui rencana Amunhotep itu. Sementara Inarus mengatakan bahwa dia diajak oleh Apophis meracuni Amunhotep karena dia juga merasa kesal dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun. Tapi dia tidak jadi meracuni minuman itu karena dia takut terkena hukuman. Potifar lalu menyuruh prajurit memindahkan mereka berdua ke penjara Zawiya secara sembunyi-sembunyi tanpa dikenali orang lain. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke penjara pusat Mesir yang bernama penjara Zawiya. Sebelum mereka dibawa masuk, Huramhuf berpesan kepada penjaga bahwa mereka berdua adalah tahanan khusus dari Amunhotep.
dan jika ada orang yang mencari mereka, segera melaporkan kepada Potifar. Sementara itu akhirnya Yusarsif dimasukkan ke penjara sesuai keinginan Yulaiha. Dia diiringi seluruh penghuni istana yang sangat mencintainya saat akan meninggalkan istana. Semua tampak bersedih karena akan segera berpisah dengan Yusarsif yang sudah membuat istana itu menjadi sangat nyaman.